Puji Tuhan, salam sejahtera bagi kita Bapak Ibu Saudara sekalian dimanapun kita berada. Satu anugerah Tuhan yang besar bagi kita, malam hari ini kita kembali ada di dalam renungan Sosyanim yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Oleh kemurahan Tuhan, kita ada sebagaimana kita ada, dan kita boleh menikmati berkat-berkatnya di sepanjang hari ini. Dan malam hari ini kita mau bersama kembali merenungkan firman Tuhan, sebab kita percaya firman Tuhan adalah kekuatan Allah untuk menyelamatkan, memulihkan, menyembuhkan setiap orang yang mau percaya kepadanya. Mari kita bersama berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur untuk anugerah-Mu bagi kami malam hari ini Tuhan. Engkau baik bagi kami. Kami bersyukur untuk pemeliharaan Tuhan, penyertaan Tuhan di sepanjang hari ini. Kami percaya Tuhan segala sesuatu dapat kami lakukan hanya karena Engkau. Oleh sebab itu malam hari ini kami mau menggunakan waktu yang Tuhan beri bagi kami untuk kembali merenungkan firman Allah. Sebab kami percaya firman-Mu hidup, berkuasa, kuat, dan sanggup menyelamatkan setiap orang berdosa dan yang mau datang kepada Engkau. Diselamatkan di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Terpujilah Engkau sampai selama-lamanya. Demi nama Tuhan Yesus kami membaca firman Allah. Haleluya. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita memperhatikan satu bagian dari firman Tuhan yang tercatat di dalam Mazmur. Pasal yang ke-119. Ayat yang ke-33 sampai 40. Demikian firman Tuhan. Perlihatkanlah kepadaku ya Tuhan, petunjuk ketetapan-ketetapan-Mu. Aku hendak memegangnya sampai saat terakhir. Buatlah aku mengerti, maka aku akan memegang Taurat-Mu. Aku hendak memeliharanya dengan segenap hati. Biarlah aku hidup menurut petunjuk perintah-perintah-Mu, sebab aku menyukainya. Condongkanlah hatiku kepada peringatan-peringatan-Mu, dan jangan kepada laba. Lalukanlah mataku daripada melihat hal yang hampa. Hidupkanlah aku dengan jalan-jalan yang Kau tunjukkan. Teguhkanlah pada hamba-Mu ini janji-Mu yang berlaku bagi orang yang takut kepadamu. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Judul renungan kita pada malam hari ini adalah janji-Mu teguh. Mari kita perhatikan setiap ayat yang ada ini Bapak Ibu Saudara. Bagaimana seorang pribadi Daud begitu mengarahkan hatinya hanya kepada Tuhan dan peringatan-peringatannya. Mengarahkan pandangannya kepada janji Tuhan. Sebab janji Tuhan itu adalah teguh. Dikatakan di dalam firman Tuhan ini. Pada ayat yang ke-33 dikatakan di sana, perlihatkanlah kepadaku. Ayat yang ke-34, buatlah aku mengerti. Condongkanlah hatiku. Dan yang terakhir pada ayat yang ke-38, teguhkanlah hatiku. Teguhkanlah pada hamba-Mu ini janji-Mu yang berlaku bagi orang yang takut kepadamu. Pada ayat-ayat yang kita baca itu, Bapak Ibu Saudara sekalian, memberikan kepada kita satu pemahaman bahwa seorang Daud begitu mengerti bagaimana hatinya harus tetap terarah kepada Tuhan. Ketika hatinya terarah kepada Tuhan, maka janji Tuhan yang teguh itu akan menjadi milik bagiannya. Raja Daud memiliki pengalaman hidup yang luar biasa bersama dengan Tuhan. Dia mengalami pemulihan, pertolongan daripada Tuhan. Dia mengalami kemenangan demi kemenangan di dalam perjalanan kehidupannya.
Kuncinya hanya ketika ia mengarahkan dirinya, hatinya kepada Tuhan. Daud sadar betul bahwa ketika Tuhan ada di pihaknya, dia akan mengalami kemenangan. Sekalipun Daud tentunya mengalami pergumulan, perjuangan kehidupan yang begitu luar biasa. Hari-hari yang dia lalui bukan hari-hari yang begitu mudah, bukan hari-hari yang begitu tanpa masalah. Daud juga mengalami masa-masa yang sulit, tetapi dia tetap meneguhkan hatinya. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Ayat yang ke-36 berkata demikian. Ia mengerti betapa sulitnya keadaan-keadaan. Ayat ini berkata bahwa condongkanlah hatiku. Condongkanlah hatiku. Berpaut kepada Allah. Melekat kepada Allah. Condong hanya kepada Tuhan. Bukan kepada keadaan. Bukan kepada situasi yang sukar. Tidak mudah Bapak Ibu. Tetapi inilah kehidupan kita di dalam Tuhan. Tuhan sudah memberikan kepada kita peringatan-peringatannya. Dan tidak boleh dilupakan. Condongkanlah hatiku. Condongkanlah hatiku. Ia mengerti bahwa Tuhanlah yang menolong hidupnya. Dan tetap berpegang akan janjinya. Ketika dia condong kepada firman Tuhan, hati yang condong kepada firman Tuhan, hati itu akan dimampukan untuk hidup setia kepada Tuhan. Dalam Mazmur pasal yang ke-23 ayat ke-4 berkata, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Bukankah hal yang terindah dalam hidup ini adalah ketika Tuhan beserta dengan saya dan saudara? Penyertaan Tuhan yang sempurna itulah yang membuat kita tetap ada sampai saat ini. Daud berkata, aku berjalan bersama dengan Tuhan, meski di dalam lembah yang kelam. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Sangat yakin akan janji Tuhan yang teguh itu. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Raja Daud sangat mengerti benar Tuhan tidak pernah meninggalkan dia. Tuhan tidak pernah membiarkannya sendirian. Bahkan saat sendirian pun tidak ada seorang yang tahu. Tetapi ada Tuhan yang mengerti setiap kehidupan kita. Saya percaya ini adalah hal yang harus kita alami di hari-hari ini. Saat semua janji manusia tidak lagi dapat kita terima, tidak lagi dapat kita pegang, masih ada janji Tuhan yang teguh itu untuk tetap dapat kita percaya dan kita alami di dalam kehidupan kita, bahkan di tengah-tengah kehidupan yang sukar ini. Puji Tuhan. Daud sangat bersyukur untuk segala hal yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupannya. Kita mengerti bahwa dia anak yang mungkin diabaikan, tertolak dan tidak dianggap oleh keluarganya. Hanya dipercayakan 2-3 ekor domba saja untuk digembalakan. Tetapi kita mengerti bersama bagaimana Allah memilih dia, menggantikan Saul menjadi raja di Israel. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, ini bukan sekedar cerita saja. Tetapi ini satu hal yang dapat dialami oleh setiap orang-orang percaya. Orang-orang yang mau mencondongkan hatinya, mengarahkan hatinya, berpegang teguh, takut akan Tuhan. Dan kita tahu bahwa dalam 1 Tawarik pasal yang ke-17 ayat yang ke-16, ini ungkapan syukur Daud. Dia berkata, siapakah aku ini ya Tuhan? Dan siapakah keluargaku?
sehingga Engkau membawa aku sedemikian ini. Satu pengakuan, satu ungkapan di hadapan Tuhan. Siapa aku, Tuhan? Siapa keluargaku? Tetapi Engkau mengangkat aku. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, untuk Tuhan memakai kehidupan saya dan saudara, tidak diperlukan latar belakang kehebatan kita. Tidak. Tuhan melihat hati kita. Apakah kita condong kepadanya? Apakah kita terarah kepadanya? Atau kita kepada hal-hal yang hendak dapat binasa ini? Dan saya berdoa supaya saya dan saudara tetap mencondongkan hati kita, mengarahkan, menetapkan hati kita hanya kepada Tuhan yang empunya kehidupan saya dan saudara. Mazmur pasal yang ke-119 ayat yang ke-11a bagian A berkata, dalam hatiku aku menyimpan janjimu. Dalam hati kita menyimpan janji-janjinya Allah yang teguh itu. Bukan janji-janji manusia yang dengan mudah mereka dapat mengingkarinya. Tetapi kita menyimpan janji Allah. Janji-janji Allah yang teguh itu ada di dalam firman-Nya. Hari-hari ini kehidupan kita harus tetap ada di dalam firman kebenaran. Firman kehidupan. Firman yang sanggup menolong. Firman yang kita percaya. Hanya itu kekuatan dan kesanggupan kita. Dan Roh Kudus yang meneguhkan firman itu di dalam setiap hati kita. Bapak, Ibu, Saudara yang diberkati Tuhan, meskipun keadaan tidak selalu baik menurut pemikiran kita, menurut waktunya kita, menurut rencananya kita, tetapi demikian halnya Daud, dia dapat berkata, Tuhan itu tetap baik. Di tengah-tengah situasi yang tidak baik, ketika kita dapat berkata, Tuhan itu baik, itu adalah kasih karunia Allah bagi kita, saudara. Ketika semuanya baik, dan kita dapat berkata Tuhan itu baik, itu hal yang biasa saja menurut saya. Karena keadaan baik. Tapi ketika keadaan tidak baik-baik saja, kita tetap dapat memuliakan Allah. Kita tetap dapat bersyukur. Maka itu adalah kasih karunia yang Tuhan anugerahkan bagi kita. Sehingga kita dapat mengungkapkan perkataan-perkataan itu. Raja Daud begitu yakin bahwa apa yang dirancangkan oleh Tuhan atas hidupnya itu sangat baik. Demikian halnya bagi saya dan saudara sebagai umat-umat Tuhan. Tuhan menjanjikan perkara-perkara yang baik atas setiap kehidupan umatnya. Tuhan tidak pernah merencanakan perkara-perkara yang jahat bagi kita. Sebab Dia Tuhan yang baik. Dia tidak memang berjanji segala sesuatu akan berjalan dengan baik. Tapi Dia akan memberikan kemampuan, kesanggupan untuk kita menghadapinya. Tuhan berjanji menyertai saya dan saudara. Pegang teguh perjanjian itu. Pegang teguh janji yang kuat itu, saudaraku. Janji yang Ia nyatakan lewat firman-Nya. Malam hari ini mungkin ada di antara kita, saudara, yang sedang mengalami pergumulan kehidupan. Saya dan saudara dikasihi oleh Tuhan. Saudara dicintai oleh Tuhan. Banyak hal yang membuat kita akan menjadi lemah dalam pengiringan kita akan Tuhan. Namun mari tetap teguhkanlah hati kita di hadapan-Nya. Peganglah janjinya. Dan tidak ada alasan bagi saya dan saudara untuk bersungut. Sebab persungutan pun tidak akan mengubah banyak hal. Namun mari kita tetap bersyukur. Dalam keadaan-keadaan yang menurut kita tidak baik. Di sana pun Tuhan sedang mengajar kita. Dan membawa kita semakin bertumbuh di dalam pengenalan kita akan Dia. Oleh sebab itu, saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus,
Mari bertumbuhlah, berakarlah di dalam Tuhan, dan jangan mau digoyahkan dengan hal apapun. Tuhan beserta dengan kita. Filipi 1 ayat 6 berkata, Ia yang memulai segala pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk anugerah-Mu yang besar. Terima kasih untuk setiap janji-Mu yang indah yang melebihi segala apapun. Malam hari ini Tuhan, jika Engkau temukan di antara kami yang mendengar firman-Mu dibacakan, maka teguhkanlah iman kami. Ajar kami percaya bahwa jika janji manusia tidak dapat lagi kami andalkan dan kami pegang, maka ada janji Tuhan yang tidak berubah, yang dapat kami pegang dan kami andalkan dalam kehidupan kami. Tolong dan kuatkan kami yang lemah, sembuhkan kami yang sakit, pulihkan kami yang mengalami kelemahan demi kelemahan, bangkitkan semangat kami dalam mengiring Engkau, melayani Engkau di tengah-tengah dunia yang begitu sulit ini. Roh Allah, Roh Kudus memegang kami, menyertai kehidupan tiap-tiap kami umat-umat-Mu yang Engkau kasihi. Terpujilah nama-Mu Bapa kekal sampai selama-lamanya. Demi nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Gerejaku adalah rumahku.